Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmadu subhanahu wa ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya semangat pagi ini ya. Sudah sarapan ya? Ya, semua sarapan. Ayo sebelumnya ditegakkan badannya. Nah, tolong dipandang wajahnya ke depan ya, tatapannya ke depan. Nah, dengar baik-baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz ingin absen dulu ya nama-nama yang hadir atau yang tidak hadir ya. Ustadz absen dulu ya. Baik, satu absen. Oke. Nah, oke baik. Berarti semuanya hadir ya. Hadir setelah absen. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita, ini terlebih awal kita membaca doa ya anak ya. Baik, ikuti Ustaz semuanya ya. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikuti lagi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu lagi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil wa ja'alni minas sholihin. Baik anak-anakku semuanya, ini kita pada kesempatan ini pelajaran yang akan Ustaz sampaikan, yaitu sejarah peradaban Islam, yaitu kisah Nabi dan Rasul ya. Nah, kisah Nabi dan Rasul. Baik, tentu anak-anakku semua, kisah Nabi dan Rasul ini menjadi suri tauladan atau contoh bagi kita semua. Ya, semuanya dengar ya, semuanya dengar ya. Tegakkan kepalanya, jangan ada yang menunduk ya. Tegakkan semuanya, semangat. Nah, yang pertama, siapa nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama? Siapa yang tahu anakku? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Nabi siapa? Ya betul, Nabi Adam. Nabi Adam alaihis salam. Baik, karena beliau adalah nabi yang pertama, Ustadz ingin sampaikan kisah ketauladanan Nabi Adam ini. Baik anakku semua, ini diceritakan dalam suatu kisah yang begitu panjang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua di pagi hari ini anak-anak ya. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Beliau ini tinggal di dalam surga. Kemudian Nabi Adam dinikahkan oleh Allah dengan seorang gadis, seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya sendiri. Siapa namanya anak-anak semuaku? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Nah, namanya Siti Hawa. Baik. Setelah keduanya menikah, maka Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah tempat tinggal yang begitu luar biasa anakku. Tinggalnya di dalam surga. Nah, dalam surga itu lengkap semuanya fasilitasnya. Nah, tinggal lagi makan ya. Semuanya sudah ada, pohon, sungai, semuanya ada. Nah, akhirnya tapi Allah Subhanahu wa taala satu yang menginginkan kepada Nabi Adam. Apa itu anakku? Jangan didekati pohon khuldi, namanya pohon larangan. Nah, di situ Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menjauhi, jangan mendekati pohon itu. Akhirnya singkat waktu, singkat cerita, nah yang namanya manusia ini ada lupanya, ada silapnya, ada khilafnya. Manusia ini tempatnya lupa dan silap. Nah, begitu ada hadisnya begitu ya. Nah, setelah itu Nabi Adam akhirnya lupa, dia tak ingat lagi. Akhirnya beliau mendekati dengan istrinya pohon khuldi itu. Atas desakan juga istri beliau. Singkat cerita, dia dekat di buah khuldi, akhirnya mereka memakan buah tersebut. Nah, akhirnya ketika dia memakan buah tersebut, baru dia sadar ternyata dilarang oleh Allah, tak boleh mendekati makan buah khuldi, dia mendekati pohonnya dan disuruh menjauh oleh Allah. Ternyata dia melanggar perintah
Allah. Nah, akhirnya dia makan buah rudi. Akhirnya Nabi Adam ini dihukum oleh Allah. Beliau ini turunkan di dalam surga, diturunkan ke bumi. Akhirnya Nabi Adam, dia ini menyesal. Nah, akhirnya beliau memohon ampun kepada Allah. Beliau bertobat kepada Allah. Turunlah ayat dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah Ustaz, ayat itu bunyinya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itulah. Jadi anakku semuanya, inilah kisah keteladanan Nabi Adam alaihis salam. Ustaz tak bisa menceritakan begitu panjang. Nah, nanti kita ambil cerita hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Baik, anakku semuanya, semangat ya. Semuanya tidak mengantuk ya. Semuanya harus semangat ya. Baik. Dari kisah ini apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, ini yang kita ambil, jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah. Nah, perintah Allah tak boleh kita langgar. Apa yang dikerjakan Allah harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmadu subhanahu wa ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Semuanya semangat pagi ini ya. Sudah sarapan ya? Ya, semua sarapan. Ayo sebelumnya ditegakkan badannya. Tolong dipandang wajahnya ke depan ya, tatapannya ke depan. Dengar baik-baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz ingin absen dulu ya nama-nama yang hadir atau yang tidak hadir ya. Ustadz absen dulu ya. Baik, satu absen. Oke. Nah, oke baik. Berarti semuanya hadir ya. Hadir setelah absen. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita, ini terlebih awal kita membaca doa ya anak ya. Baik, ikuti Ustaz semuanya ya. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikuti lagi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu lagi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil wa ja'alni minas sholihin. Baik anak-anakku semuanya, ini kita pada kesempatan ini pelajaran yang akan Ustaz sampaikan, yaitu sejarah peradaban Islam, yaitu kisah Nabi dan Rasul ya. Nah, kisah Nabi dan Rasul. Baik, tentu anak-anakku semua, kisah Nabi dan Rasul ini menjadi suri tauladan atau contoh bagi kita semua. Ya, semuanya dengar ya, semuanya dengar ya. Tegakkan kepalanya, jangan ada yang menunduk ya. Tegakkan semuanya, semangat. Nah, yang pertama, siapa Nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama? Siapa yang tahu anakku? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Nabi siapa? Ya betul, Nabi Adam. Nabi Adam alaihis salam. Baik, karena beliau adalah Nabi yang pertama, Ustadz ingin sampaikan kisah ketauladanan Nabi Adam ini. Baik anakku semua, ini diceritakan dalam suatu kisah yang begitu panjang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua di pagi hari ini anak-anak ya. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah.
beliau ini tinggal di dalam surga. Kemudian Nabi Adam dinikahkan oleh Allah dengan seorang gadis, seorang perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya sendiri. Siapa namanya anak-anak semuaku? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Nah, namanya Siti Hawa. Baik. Setelah keduanya menikah, maka Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah tempat tinggal yang begitu luar biasa, anakku. Tinggalnya di dalam surga. Nah, dalam surga itu lengkap semuanya fasilitasnya. Nah, tinggal lagi makan ya, semuanya sudah ada, pohon, sungai, semuanya ada. Nah, akhirnya tapi Allah Subhanahu wa taala satu yang menginginkan kepada Nabi Adam. Apa itu anakku? Jangan didekati pohon khuldi, namanya pohon larangan. Nah, di situ Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menjauhi, jangan mendekati pohon itu. Akhirnya singkat waktu, singkat cerita, nah yang namanya manusia ini ada lupanya, ada silapnya, ada khilafnya. Manusia ini tempatnya lupa dan silap. Nah begitu ada hadisnya begitu ya. Nah setelah itu Nabi Adam akhirnya lupa, dia tak ingat lagi. Akhirnya beliau mendekati dengan istrinya pohon khuldi itu, atas desakan juga istri beliau. Singkat cerita, dia dekat di buah khuldi, akhirnya mereka memakan buah tersebut. Nah akhirnya ketika dia memakan buah tersebut, baru dia sadar ternyata dilarang oleh Allah, tak boleh mendekati makan buah khuldi, dia mendekati pohonnya dan disuruh menjauh oleh Allah. Ternyata dia melanggar perintah Allah. Nah akhirnya dia makan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam ini dihukum oleh Allah. Beliau ini turunkan di dalam surga, diturunkan ke bumi. Akhirnya Nabi Adam, dia ini menyesal. Nah akhirnya beliau memohon ampun kepada Allah, beliau bertobat kepada Allah. Turunlah ayat dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah Ustaz, ayat itu bunyinya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itulah. Jadi anakku semuanya, inilah kisah keteladanan Nabi Adam alaihis salam. Ustaz tak bisa menceritakan begitu panjang. Nah nanti kita ambil cerita hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Baik anakku semuanya, semangat ya. Semuanya tidak mengantuk ya. Semuanya harus semangat ya. Baik. Dari kisah ini apa yang perlu kita ambil? Yang pertama, ini yang kita ambil, jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah. Nah, perintah Allah tak boleh kita langgar. Apa yang dikerjakan Allah harus kita lakukan.